Pada pertemuan kali ini, kita melanjutkan materi yang, sudah selesai sebelumnya, yakni mengenai program linier. Sekarang kita masuk ke materi bab yang baru, yakni seputar, matriks. Kita mulai dulu dengan pengertian, notasi, dan ordo dari suatu matriks. Jadi untuk materi yang pertama ini cenderung ke arah pendahuluan dari materi ya. Jadi dasar-dasarnya saja, tidak terlalu banyak menghitung. Jadi mohon untuk disimak dengan baik karena kalau pertemuan ini bisa ya ke depannya pasti dimudahkan gitu. Sama seperti di program linier. Nah, jadi kita mulai yang pertama pengertian dari matriks. Jadi kalau kita baca di definisi mengenai pengertian matriks, matriks adalah susunan dari bilangan-bilangan yang dibatasi tanda kurung yang berbentuk persegi panjang dan disusun menurut baris dan kolom. Jadi di sini dia terdiri atas matriks ini terdiri atas kumpulan-kumpulan bilangan seperti gambar di bawah ini. Jadi ada kumpulan-kumpulan bilangan yang tersusun atas baris dan kolom. Jadi dia di sini dibagi berdasarkan baris dan kolomnya. Jadi di sini ada kolom 1, kemudian ada kolom 2, kemudian ada kolom 3. Jadi ingat apa yang disebut dengan kolom, bayangkan saja ini berbentuk tabel. Jadi kalau tabel berarti atas ke bawah ini kan kolom. Kiri ke kanan ini disebut dengan baris. Jadi terdiri atas baris juga. Terdiri atas baris juga. Di baris 1, baris 2, kemudian ada baris 3. Jadi terdiri atas baris dan kolom. 3 baris, 3 kolom. Nah, kemudian di sini ada dibilang dibatasi tanda kurung. Nah, untuk tanda kurung, jadi beberapa versi penulisan matriks ada yang menggunakan kurung biasa. Jadi seperti contoh di bawah ini, dia menggunakan kurung biasa. Kurung biasa. Ada juga yang memakai kurung siku. Kurung siku. Ada juga yang memakai kurung kurawal. Ini yang mana saja boleh, tidak masalah. Jadi karena beberapa buku penulisannya beda-beda, tapi artinya sama saja. Boleh saja kalau mau pakai kurung siku, misalkan bikin matriks seperti ini, 3, 2, 4, 5. Di kalian pakai kurung siku, boleh juga, tidak masalah. Itu cuma masalah simbol. Kemudian bilangan-bilangan yang menyusun matriks atau kolom dari suatu matriks disebut dengan elemen-elemen matriks. Jadi di sini semua bilangan-bilangan yang ada di dalam matriks ini kita sebut dengan elemen matriks. Elemen matriks. Ada beberapa buku juga menyebut dengan istilah entry. Ya, ada juga buku yang menyebut dengan istilah entry. Sebenarnya lebih tepatnya entry ya. Nah, kita merujuk ke buku saja. Bukunya memberikan penamaan elemen. Biar nanti ketika kalian nyoba soal di buku nyambung. Kita pakai aja istilah elemen. Jadi anggota di dalamnya ini disebut dengan elemen. Kalau disuruh menyebutkan elemen-elemen dari matriks ini, matriks yang ada di gambar itu, kita bisa tuliskan 2, min 3, 4, 3, 0, min 2, 4, 5, 1. Jadi kita nulisnya dari kiri ke kanan. Membacanya pun juga sama. Kalau disuruh membaca matriks ini, matriks 2, min 3, 4, 3, 0, min 2, 4, 5, 1. Jadi kalau membaca isinya, membaca elemen-elemennya, kita baca dari kiri ke kanan. Nanti kenapa demikian ada alasannya di belakang. Nah, jadi itu mengenai pengertian matriks. Jadi sekali lagi, matriks di sini dibatasi oleh tanda kurung dan juga dibatasi oleh baris dan kolom.
peletakan bilangan-bilangan atau elemen-elemennya berdasarkan aturan baris dan kolom. Di baris keberapa, di kolom berapa. Gitu. Kemudian bilangan-bilangan yang ada di dalam matriks kita sebut dengan istilah elemen matriks. Nah, itu untuk pengertian matriks. Nah, saya lanjutkan. Misalkan di sini ada contoh, kalian diberikan matriks seperti pada gambar di samping. Di sini diberikan matriks, ada A di depannya. Ini disebut dengan nama matriks. Nama matriks. Jadi nama matriksnya adalah matriks A, karena di sini dipakai alfabet A besar. Nama matriks itu wajib menggunakan huruf besar. Huruf besar atau kapital, wajib. Jadi ini membedakan dia dengan elemen nantinya. Kalau nama matriks kita pakai huruf besar, boleh A, B, C, dan seterusnya. Boleh yang apa saja, asalkan huruf kapital atau huruf besar. Kemudian di sini bisa dilihat, tentukanlah elemen-elemen penyusun baris pertama, kedua, ketiga, keempat, kolom kedua, dan kolom ketiga. Nah, kalau di sini saya peragakan, kita disuruh menentukan elemen penyusun baris pertama. Baris pertama disusun oleh apa? Disusun oleh bilangan 2, min 3, dan 4. Ini baris pertama. Nanti kalian bisa tuliskan terpisah. Kemudian baris kedua disusun oleh apa? Nah, ini disusun oleh bilangan 3, 0, min 2. Baris kedua. Kemudian baris ketiga disusun oleh apa? Disusun oleh bilangan 4, 5, dan 1. Dan baris yang keempat disusun oleh bilangan 0, min 1, 4. Nah, kemudian kolomnya bagaimana? Kolom kedua, di sini diminta kolom kedua, ini yang disebut dengan kolom kedua. Kolom kedua disusun oleh bilangan min 3, 0, 5, min 1. Kemudian kolom ketiga disusun oleh bilangan 4, min 2, 1, 4. Ini kolom ketiga. Nah, saya rasa jelas ya. Jadi di sini soal pertama, contoh A ini hanya ditekankan mengenai bilangan-bilangan penyusun dari masing-masing baris dan kolomnya. Di penyusun tiap baris apa, penyusun tiap kolom apa. Ada pertanyaan mungkin yang pertama dari soal A-nya atau ada yang kurang jelas? Nah, kalau tidak, bisa dilanjutkan ke yang B. Tentukanlah elemen penyusun baris kedua kolom ketiga dan baris ketiga kolom ke-1. Kita disuruh ngecek elemen yang berada di pertama dibilang baris kedua kolom ketiga. Jadi elemen yang berada di baris kedua kolom ketiga apa? Bagaimana caranya ngecek gitu? Kita tinggal lihat aja baris dan kolomnya, bertemunya di mana gitu. Di baris kedua, ini baris kedua. Kemudian kolom ketiga, ini kolom ketiga. Nah, dia ketemunya di satu buah bilangan, yaitu negatif 2. Jadi elemen yang berada di baris kedua, kolom ketiga adalah negatif 2. Kemudian elemen yang berada, soal selanjutnya dibilang pada baris ketiga. Kemudian kolom ke-1. Baris ketiga, 1, 2, 3. Baris ketiga. Kolom ke-1.
Nah, dia ketemunya di bilangan 4. Jadi elemen yang berada di baris ketiga kolom ke-1 dia adalah bilangan 4. Jadi di sini masing-masing bilangan atau elemen dia juga membawa letak berdasarkan baris dan kolom. Jadi sama seperti kalau sekalian duduk di kelas ya. Jadi ada meja gitu. Di meja itu kan ada baris keberapa, kolom keberapa. Oh ini siswa ini baris sekian, kolom sekian. Atau misalkan di bandara gitu naik pesawat, di pesawat itu ada misalkan E7, berarti baris E kolom 1, kolom 7 gitu misalkan. Nah, jadi di sana biasanya kode-kode ini bisa kita jumpai di lokasi seperti itu. Untuk menghadiri undangan misalkan gitu. Nah, di baris kesekian, kolom kesekian, silakan duduk di sini. Biasanya kan udah disebutkan kodenya apa gitu. Di itu merupakan salah satu bentuk matriks yang kita jumpai yang sering digunakan. Jadi ini basic pemrograman ya, basic coding. Karena ada aturan baris dan kolomnya. Ada pertanyaan mungkin dari contoh yang pertama ini. Nah, kalau tidak, kita lanjutkan dengan contoh selanjutnya mengenai notasi matriks. Bukan contoh ya, pembahasan notasi matriks. Jadi kalau tadi kita mengenal mengenai bahwa matriks itu disusun berdasarkan aturan baris dan kolom. Jadi tiap elemen itu dia mempunyai posisi. Dia letaknya di baris keberapa sih? Misalkan di sini di contoh yang tadi 0, di sini letaknya di mana sih 0 ini gitu. 0 ini letaknya di baris kedua, kolom kedua. Nah, dia membawa posisi berdasarkan baris dan kolom seperti tadi. Semua elemen dari matriks itu. Beda dengan elemen yang ada di himpunan. Elemen yang di himpunan itu tidak membawa lokasi. Posisinya tidak diatur. Tapi kalau di matriks dia diatur. Nah, sekarang kita belajar mengenai bagaimana notasi matriks. Notasi matriks ini maksudnya adalah tata cara kita dalam menuliskan suatu matriks. Kalau menjawab esai, bagaimana menuliskan matriks yang benar. Tadi saya udah ada singgung yang pertama, bahwa nama matriks ini harus menggunakan huruf kapital. Nama matriks. Jadi di sini ditekankan kembali bahwa nama matriks pasti huruf besar. Di soal pun demikian, nama matriks itu pasti huruf kapital atau huruf besar. Kemudian elemen-elemennya bagaimana? Kalau tadi di soal elemennya di sini itu sudah berupa bilangan. Anggota-anggota dari matriks atau elemen matriks sudah berupa bilangan. Tapi kalau seandainya dia berupa bentuk umum seperti ini namanya bentuk umum. Elemen-elemennya itu berupa ini, disesuaikan gitu. Kalau namanya A, elemennya A kecil. Kalau mau nulis bentuk umum ya. Bentuk umum itu artinya bentuk yang ada variabelnya gitu. Nah, kalau matriks itu kalian harus menuliskan seperti ini bentuk-bentuk umumnya. Kalau dia namanya A besar, berarti elemennya pakai A kecil gitu. Jangan namanya A besar, elemennya pakai B kecil, itu jangan. Kalau namanya A besar, mau nulis bentuk umum, kita pakai A kecil di dalamnya. Contoh misalkan nulis bentuk umum B, matriks B. Dalamnya kita pakai B kecil, B11, B12, B21, B22. Nah, mungkin ada pertanyaan, Pak, apa maksudnya A11, A12, bawahnya A21, A22, kok nggak terurut gitu? Nah, A11, A12, A21, A22, nah yang kalian lihat itu
Ini adalah posisinya. Gitu. A11 jangan dibaca A11 ya. Bacanya A11 gitu. Kenapa A11? Ini menandakan satu yang pertama itu berarti baris ke satu. Kemudian satu yang terakhir berarti kolom ke satu. A11 berarti anggota dari A besar yang berada di baris 1 kolom ke 1. Di A11 itu maknanya itu. Anggota dari matriks A besar yang berada di baris ke-1 kolom ke-1. A21. A21 ini maknanya baris kedua kolom ke-1. Jadi anggota dari matriks A besar yang berada di baris kedua kolom ke-1. Nah, aturan nulisnya juga begini, baris kolom, baris kolom. Jangan dibolak-balik ya. Di matriks itu selalu nyebutnya baris kolom, baris kolom, baris duluan. Bukan kolom duluan. Nah, sama, mungkin ada yang jadi sekretaris seneng menggunakan Excel, Excel juga sama, penamaannya dari baris A1 gitu. Kotak A1, sel A1 di mana gitu, sel A2 di mana. Kalau sering pakai Excel, mungkin yang sekretaris atau bendahara Microsoft Excel itu pasti paham karena penamaan selnya, penamaan kotak-kotak itu atau kita sebutnya di Excel itu sel, penamaannya dia berdasarkan baris dan kolom seperti matriks. Jadi di sini sekali lagi misalkan contoh A22 gitu. Nah, A22 ini maknanya baris kedua, kolom kedua. Jadi anggota dari himpunan A besar yang berada di baris kedua, kolom kedua. Jadi kalau suka Excel, pakai Excel itu ngitung-ngitung, nah pasti paham maksudnya ini apa. Karena di sana nama sel itu kalau kalian perhatikan sel A1 gitu, pasti di pojok kiri atas sel A1. Ke kanannya sel A2, A3, A4 dan seterusnya. Jadi penamaannya sama seperti di Excel, cara penamaannya sistemnya sama. Nah, jadi demikian mengenai notasi. Ini bisa di screenshot juga ya. Jadi kalau misalkan kecepatan dan juga videonya nanti juga saya upload, bisa dipelajari kembali. Nah, selanjutnya kita coba dengan contoh. Perhatikan di sini. Diberikan dua matriks. Ada matriks A, ada matriks B. Matriks A isinya 2, 4, min 3, 1, 5, 7. 4, 1, 2. Nah, saya singgung balik sedikit. Kenapa bacanya dari kiri ke kanan? Karena ini A11, A12, A13, A14. Nah, karena urutan berdasarkan posisi. Itu jadi A11 kita nyebutnya dari baris pertama dulu, A11, A12, A13 sampai habis. Untuk baris satunya berapa? Kemudian baru next lanjut baris kedua, baris ketiga. Nah, jadi makanya bacanya dari kiri ke kanan. Sehingga siapa tahu gurunya ngasih tugas ketika atau ngasih ulangan didikte. Siapa tahu kayak anak SD gitu didikte dibacakan sebuah matriks A dengan elemen 2, 4, min 3, 1, 5, 7. Nah, kalian tahu nulisnya seperti apa gitu. Kalau gurunya baca begitu pasti nulisnya mulai dari kiri atas ke kanan. Biasanya begitu. Tapi jarang lah sampai ngedikte gitu. Nah, jadi seandainya aja kita berandai-andai. Nah, di contoh ini diketahui dua matriks, matriks A 24 min 3 157 412, kemudian matriks B 0 2 5 1 min 1 1 4 3 4. Berdasarkan dua matriks tersebut tentukanlah. Nah, seperti yang saya bilang tadi,
Kalau matriksnya A besar, elemennya A kecil. Kalau matriksnya B besar, elemennya B kecil. Biar nggak bingung di sini. Berdasarkan dua matriks tersebut, tentukan A11. Yang mana A11 orang nggak ada tulisan. Berarti paham dia yang dimaksud adalah elemen dari A besar yang berada di baris ke-1, kolom ke-1. Karena di buku semua soalnya begitu nanti. Nah, jadi di sini nomor A ini kalian disuruh A11 dia berapa, kemudian A12 berapa, A32 berapa, kemudian B12 berapa, B23 berapa, B32 berapa. Nah, mungkin ada yang mau mencoba, silakan. Yang mana saja boleh. Jadi A11 berapa, cek di matriksnya berapa nilainya. A12 berapa, cek di matriksnya berapa nilainya. A32 berapa. Tinggal menyebutkan aja. Silakan. Silakan. A11, A12, A32. Siap izin menjawab, Pak. Ya, boleh nomor absen 13 ya. Ya, silakan dijawab aja. A11 2, Ya, kemudian A12 4, ya, kemudian A32. A32 1. Ya, bagus. Ya, terima kasih. Jadi A11-nya 2, baris 1 kolom 1, kemudian A12 4, baris 1 kolom 2, kemudian A32 baris 3 kolom 2, 1. Selanjutnya yang B, tadi nomor absen 13 ya. Selanjutnya silakan Siap izin menjawab. B12. Ya, boleh silakan. Nomor absen B1 2 ya. Ya. siap. B12 2, Baris 1 kolom kedua ya, 2. B23 1, Ya, B32 3. ya bagus. Nah, jadi B12-nya 2, B23-nya 1, B32-nya 3. Ya, terima kasih. Nah, kemudian yang C ini, nah kalian disuruh nilai dari A11 tambah B11. Jadi kita cari dulu A11 berapa, kemudian B11 berapa, baru kita jumlahkan A11 tambah B11 berapa. Nah, silakan. Kemudian yang D juga sama, A23 berapa, B32 berapa, kemudian A23 kurang B32 berapa. Ya, silakan. Silakan. Kalau ada yang mau. Ya, boleh. Nomor absen 13. Ya. A11-nya 2, Ya, B11-nya 0. ya. Sehingga hasilnya, 2. ya, hasilnya 2.
Kalau ditanya benar nggak begini soalnya, ada ya di buku ada soal begini. Jadi biar nggak dikira ini sekedar contoh, ada yang permasalahannya begini. Nah, kemudian selanjutnya D, silakan. Itu ada yang mau. Ya, PJ menjawab, Pak. Ya, silakan nomor absen 11. A237, 7, B323, 3 ya. 4. 7 kurang 3, 4. Baris 3 kolom kedua ya. 7 kurang 3 hasilnya 4. Ya, bagus. Nah, jadi seperti ini. Nah, kemudian ini dilihat ya, kalau seandainya ditanya A42 berapa? Baris keempat kolom kedua, jangan dijawab ya, ini nggak ada. Gitu. A42, baris keempat kolom kedua nggak ada ya. Dia barisnya kan mentok sampai ketiga, kolomnya ketiga, paling gede A33. Gitu. Jangan sampai ngejawab yang tidak ada. Gitu. Jadi kelihatan kali kalian gininya apa namanya tidak pahamnya gitu. Di A42 ya jelas nggak ada karena di sini maksimal kolomnya 3, barisnya 3, kolomnya 3. Kemudian kalau seandainya permasalahan ini A11 tambah A12 kali A32, nah, begini misalkan berapa? Kalau seandainya hasil ditanyakan begini, ingat aturan operasi perkalian lebih dulu. Jadi karena ada di buku soal-soal model begini. Saya ingatkan aja kalau ketemu model-model begini, A11 di sini kan 2 tambah A12 4 kali A32 baris ketiga kolom kedua. 1 dahulukan perkalian. Ingat aturan operasi di SD ya. Aturan operasi bilangan. Saya cuma sekedar mengingatkan karena ada variasinya seperti itu. Di sini kan saya sederhana sekali soalnya. Dijumlahkan, dikurangi gitu. Ada yang bentuknya perkalian, isi pembagian ya banyak. Ini apa namanya variasinya banyak. Tinggal rajin-rajin aja. Ingat kali bagi itu didahulukan. Nah, jadi itu kemudian kita lanjutkan. Nah, selanjutnya kita mengenal yang disebut dengan ordo. Jadi tadi kita sudah pelajari apa itu pengertian matriks, apa itu notasi gitu. Sekarang kita belajar yang namanya ordo. Ordo ini apa? Ordo ini dikenal dengan istilah ukuran. Jadi kalau nyebut ordo matriks itu sama saja dengan ukurannya matriks. Kalau ditanyakan kalau ditanyakan ordo berarti kalian diminta ukuran matriksnya gitu. Ataupun sebaliknya kalau ditanya ukuran berarti sama saja dengan menanyakan ordo. Bagaimana cara menulis ordo matriks? Atau menjawab kalau ditanyakan ordo matriks. Ordo matriks atau ukuran matriks itu adalah baris kali kolom. M kali N. Di sini M adalah baris kali kolom. Itu saja. Kalau ditanya ordo matriks, tinggal tentukan barisnya seberapa banyak kali kolomnya seberapa banyak. Selesai. Itu yang disebut ordo. Contohnya, misalkan ada matriks A. Isinya adalah 2, 3, 4, 5, 6, 7. Seperti ini. Ditanyakan ordo matriks A berapa gitu. Ordo matriks A berapa gitu. Ordonya adalah baris kali kolom. Cek berapa banyak barisnya. Barisnya ada 3. 3 kali kolomnya ada berapa? 2. Selesai. Ini namanya ordo matriks. Ordo matriks A 3 kali 2. Jangan disederhanakan jadi 6. Nggak usah. Yang ditanya ukurannya. Gitu. Istilah ukuran di matriks itu cukup ditulis begini. Gitu. 3 kali 2. Gitu. 3 baris kali 2 kolom. Jadi ini.
Itu yang disebut dengan ordo dari suatu matriks. Atau bisa juga ditulis begini gitu. Jadi kalau melihat matriks, misalkan matriks A, bawahnya ada tulisan 3 kali 2. Ini berarti ordonya. Ingat ya, ini nama matriks, bawahnya ada tulisan 3 kali 2. Ini namanya ordo si matriks A itu. Ukurannya matriks A itu 3 baris, 2 kolom. Beda dengan yang tadi A11 ini beda ya. Ini elemen, ini letaknya. Kalau ini nama matriks, ini ordonya. Ukurannya dia gitu. Nah, saya berikan contoh yang lain lagi biar ada gambaran. Misalkan ada matriks B. Isinya adalah 0, 1, 2, 0. Ordonya berapa? Ordo matriks B. Atau ukuran matriks B. Tinggal dilihat barisnya ada 2, kolomnya ada 2. 2 kali 2, selesai. Ini ordonya. Boleh juga ditulis di bawahnya B, di bawah nama matriks 2 kali 2. Boleh. Gitu. Contoh lagi yang lain, misalkan matriks C. Bentuknya 0, 1, 2. Begini. Gitu. Ordonya berapa? Ordo matriks C. Barisnya ada 3, kolomnya ada 1. 3 kali 1. Matriks C 3 kali 1. Barisnya kan 3, 1, 2, 3. Kolomnya 1 aja. Di ukurannya 3 kali 1. Boleh juga ditulis begini. Di bawah nama matriks. Gitu. Di pojok kanan bawah nama matriksnya. Gitu. Contoh yang terakhir lagi, misalkan matriks D. Gitu. Matriksnya itu adalah 2, 0. Begini. Gitu. Ordonya berapa? Ordo matriks D. Ordonya adalah berapa barisnya? Barisnya 1. 1 aja. Kali kolomnya ada 2. Berarti ukurannya ordonya 1 kali 2. Nah, ordonya 1 kali 2. Saya rasa jelas ya dari contoh-contoh ini. Variasinya tentu aja banyak sekali variasinya. Untuk masalah ordo nih, tapi yang jelas caranya menuliskan ordo adalah baris kali kolom. Berapa baris matriksnya kali berapa banyak kolom matriksnya. Ini sama saja seperti kalian ke toko bangunan, ke toko bangunan beli satu buah papan yang ukurannya 2 kali 1, satu papan ukuran 2 kali 1. Ke toko bangunan kan nyebutnya, Pak, beli papan 2 kali 1, kan gitu nyebutnya. Tokonya pasti ngerti, beli papan 2 kali 1 sebanyak 1 buah. Gitu. Artinya ukurannya 2 meter kali 1 meter. Gitu. Panjang kali lebar. Gitu. Nggak mungkin ke toko bangunan niat beli 1, kalian nyebutnya 2 kali 1, 2. Gitu. Kalian nyebutnya 2. Gitu. Kan beda maknanya. Makanya di sini tidak usah disederhanakan, ini misalkan 2 kali 2 jadi 4. Gitu. Nggak usah. Karena yang ditanya itu sebatas ukuran saja. Gitu. Berapa kali berapa. Gitu. Berapa baris kali berapa kolom. Nah, ini mengenai ordo matriks. Kita masuk ke contohnya. Nah, silakan mungkin salah satu dari kalian tentukan ordo matriks A berapa. Disebutkan saja ordo matriksnya berapa. Izin menjawab, Pak. Ya, silakan merabsen sebelah. 4 kali 3, Pak. Ya, Barisnya 4 kali 3. 3. Selesai. Ya, 4 ordonya 4 kali 3. Boleh juga ditulis di bawahnya ini. 4 kali 3. Ya, benar. Jadi itu mengenai ordo matriks. Ini gampang ordo matriks. Tidak usah
ragu gitu, kok mudah begini Pak? Memang jatuhnya lebih mudah dari program linier. Program linier itu termasuk susah. Gitu. Jadi kalau itu kalian mendapatkan nilai gede, ya ini seharusnya lebih besar lagi. Karena untuk matriks itu sangat mudah dibandingkan gini. Bentuk aplikasinya sedikit. Jadi tidak semua hal yang kalian jumpai di kehidupan sehari-hari bisa untuk dinotasikan dalam bentuk matriks yang ada posisi-posisi seperti ini. Yang ada aturan baris atau kolom. Kan jarang menemukan suatu peristiwa yang ada baris dan kolomnya. Contoh yang paling konkret ya naik kereta, ada aturan baris kolom, naik pesawat, ada aturan baris. Tapi lebih dari itu jarang, karena ini itu agak abstrak. Dia masuknya ke pemrograman lebih banyak gitu. Jadi makanya dia cenderung lebih mudah. Biasanya siswa itu yang susah tuh yang aplikatif. Nah, kalau program linier nilainya besar ya ini seharusnya lebih mudah lagi. Nah, ini mengenai ordo matriks. Nah, jadi tadi kita sudah belajar mengenai pengertian, ada notasi, ada ordo, gitu. Ada 3 jenis itu. Sekarang kita belajar mengenai jenis-jenis matriks. Ini tidak ada menghitung sama sekali, belum ada menghitung. Gitu. Nanti menghitungnya di belakang, dan itu juga belum banyak. Jenis-jenis matriks ini kenapa perlu untuk saya jelaskan? Karena ada beberapa soal yang hanya mencantumkan nama matriksnya saja, tidak mencantumkan matriks. Bentuk matriksnya nggak ditulis, tapi jenisnya aja dibinta. Nah, jadi dari situ perlu untuk pengenalan jenis matriks ini apa. Jadi ada bentuk matriks, maksudnya itu ada bentuk matriks yang diberikan istilah khusus. Karena keunikannya dia, itu dikasih nama alias. Nah, saya langsung aja ke contohnya. Nah, misalkan ini ada istilahnya matriks baris. Matriks baris itu yang bagaimana gitu? Yang barisnya hanya ada satu. Seperti contoh di bawahnya, matriks A, B, C. Di sini situasinya mereka hanya terdiri atas satu baris. Dia disebut matriks baris. Jadi kalau ada pertanyaan, yang manakah dari matriks-matriks berikut ini merupakan matriks baris? Nah, kalian bisa memilihnya. Di matriks baris, dia memiliki satu baris saja. Kalau kita cek matriks A, misalkan ini kan ukurannya 1 kali 3, matriks B 1 kali 4, matriks C 1 kali 5. Di semuanya ini satu depannya, karena barisnya cuma ada satu. Kemudian bawahnya ada matriks kolom. Matriks kolom, matriks yang terdiri atas satu kolom saja. Jadi kalau kita cek, misalkan A ukurannya ini kan 2 kali 1, B di sini 3 kali 1, C di sini 4 kali 1. Jadi yang belakangnya yang 1, gitu, karena kolomnya hanya ada 1. Itu matriks kolom. Gitu. Ini cuma sekedar saya menyampaikan aja. Di buku udah ada sebenarnya. Kemudian yang ketiga, matriks bujur sangkar. Ini biasanya disebut matriks persegi. Lebih sering disebut matriks persegi dibandingkan bujur sangkar. Jadi, lebih cenderung disebut matriks persegi. Yang sering dijumpai di soal itu ini, nama matriks perseginya. Matriks persegi itu bagaimana? Baris dan kolomnya sama. Misalkan A ini 2 kali 2, ini namanya matriks persegi. B ini 3 kali 3. C di sini 4 kali 4. Jadi baris dan kolomnya sama. Itu disebut dengan matriks bujur sangkar atau persegi. Nah, kemudian ada namanya matriks diagonal. Matriks diagonal itu bagaimana? Diagonalnya aja yang berisi nilai di bawah nilai yang bukan 0. Lihat di sini, diagonalnya nilainya bukan 0. Ini namanya diagonal.
2 min 3, 1. Salah satu diagonalnya ya, bernilai bukan 0. Selainnya 0. Boleh juga begini. 0, 0, 1, 0, 3, 0, 2, 0, 0. Nah, begini juga matriks diagonal namanya. Gitu. Jadi entah diagonalnya kiri ke kanan atau kanan ke kiri boleh. Itu dikenal dengan matriks diagonal. Begitu juga misalkan begini contohnya gitu 0 1 2 0. Nah, ini juga matriks diagonal namanya. Diagonalnya berisi nilai bukan 0 atau selain 0 nilainya. Selebihnya 0 semua. Ini kita beri nama matriks diagonal. Selanjutnya. Nah, di sini ada setelah matriks diagonal, ada namanya matriks identitas. Ini yang sering digunakan nanti ke depannya, matriks identitas ini. Matriks identitas ini dibagi dua. Matriks identitas terhadap penjumlahan, matriks identitas terhadap perkalian. Nanti minggu depan kita belajar mengenai operasi matriks. Operasinya ada penjumlahan, pengurangan, perkalian, kemudian ada inverse matrix. Ada determinan namanya. Nah, di situ itu namanya nama operasi-operasinya. Nanti ada khusus matriks identitas terhadap penjumlahan. Ada khusus matriks identitas terhadap perkalian. Ini sifatnya khusus. Khusus untuk operasi yang disebut. Khusus untuk operasi penjumlahan perkalian. Ini bukan kali pertama kalian mendengar kata-kata identitas. Seharusnya bukan kali pertama sekarang. Gitu. Dari SD dan SMP sudah diajarkan mengenai apa itu bilangan identitas. SMP. Sudah diajarkan apa itu identitas penjumlahan dari suatu bilangan. Biasanya identitas operasi penjumlahan, identitas penjumlahan suatu bilangan. Jadi ada bilangan yang diberikan istilah identitas penjumlahan. Kalau di SD kan belajar penjumlahan, pengurangan bilangan itu kan kalian belajar. Nah, di situ tuh sebenarnya pasti dikasih tahu. Kalau gurunya lengkap ngajarnya, pasti dikasih tahu. Bilangan yang menjadi identitas penjumlahan apa? Bilangan yang menjadi identitas perkalian apa? Nah, untuk identitas penjumlahan itu adalah 0. Jadi bilangan 0 diberikan istilah khusus yaitu identitas penjumlahan. Kemudian identitas perkalian adalah 1. Kenapa demikian? Kenapa 0 ini identitas penjumlahan? Karena bilangan apapun yang dijumlahkan dengan 0, hasilnya kembali ke dirinya sendiri. Contoh, 1 tambah 0, 1. 2 tambah 0, 2. 3 tambah 0, 3. 4 tambah 0, 4, dan seterusnya. Keunikannya dia diberikan istilah ini sebagai identitas penjumlahan. Begitu juga dengan 1. 1 kali 1, 1. 1 kali 2, 2. 1 kali 3, 3. 4 kali 1, 4. Nah, dia 1 ini diberikan istilah identitas perkalian. Makna identitas yang sudah kalian pelajari di SD SMP ini sama dengan yang di sini. Biar saya nggak repot-repot ngasih pengertiannya. Identitasnya ini maknanya sama. Matriks identitas terhadap penjumlahan artinya apa? Ada matriks yang dijumlahkan terhadap matriks lain, hasilnya pasti kembali ke matriks lain itu. Kemudian matriks identitas terhadap perkalian, ada matriks dikalikan dengan matriks lain, kembali hasilnya ke matriks lain itu. Dikembali ke semula hasilnya. Nah, apa dia? Nah, di sini kita jelaskan. Matriks identitas penjumlahan itu dikenal dengan nama matriks 0. Matriks 0.
Matriks 0 itu apa? Matriks yang isinya atau anggotanya semuanya 0. Ini yang pertama. Jadi identitas terhadap penjumlahan dia adalah matriks 0. Ukurannya bebas, berapapun bisa ukurannya. Gitu. Tergantung soal nantinya. Jadi matriks identitas penjumlahan adalah matriks 0. Kemudian matriks identitas terhadap perkalian apa? Matriks I namanya. Nah, jadi sebelumnya mungkin ini ya saya perlihatkan, lihat di sini. Matriks B ditambah dengan matriks 0 atau sebaliknya 0 ditambah B hasilnya pasti matriks B. Nah, ini yang menyebabkan matriks 0 ini diberikan istilah khusus yaitu matriks identitas penjumlahan. Karena matriks apapun dijumlahkan dengan matriks 0 hasilnya balik ke matriks itu. Kemudian selanjutnya matriks identitas terhadap perkalian atau dikenal dengan matriks I. Di sini juga dikasih tahu sifatnya. Ketika ada suatu matriks dikalikan dengan matriks I atau sebaliknya matriks I kali matriks itu hasilnya balik ke matriks pengalinya. Nah, matriks I ini apa? Dia khusus bentuknya 1, 0, 0, 1. Kalau ukurannya 2 kali 2, ordonya 2 kali 2, bentuknya begini. 1, 0, 0, 1. Jangan dibolak-balik, jadi wajib begini bentuknya. Kemudian kalau 3 kali 3 dia 1, 0, 0, 0, 1, 0, 0, 0, 1. Jadi diagonal kiri ke kanan ini semuanya 1. Kalau misalkan soalnya minta ukuran matriks identitas atau matriks I-nya 4 kali 4. Jadi dia bentuknya 0, 0, 0, 1, 0, 0, 1, 0, 0, 1. Sorry, kebalik. Nih, kebalik. Satunya selalu mulai dari kiri ya. 1, 0, 0, 0, 0, 1, 0, 0, 0, 0, 1, 0, 0, 0, 0, 1. Nah, ini matriks I atau identitas yang ukurannya 4 kali 4. Nanti penerapannya belakangan. Jadi sekadar mengetahui istilahnya saja sekarang. Nah, ini mengenai matriks identitas perkalian. Kemudian yang terakhir ada yang namanya matriks segitiga atas dan matriks segitiga bawah. Nah, perhatikan di sini. Matriks segitiga atas, matriks persegi yang semua elemen di bawah diagonalnya 0. Matriks persegi yang elemen di bawah diagonalnya bernilai 0. Jadi ada matriks persegi, seperti dua contoh ini. Di bagian bawah diagonal, ini namanya diagonal. Tadi sudah kita pelajari apa itu diagonal. Di bagian bawahnya semua 0. Ini disebut matriks segitiga atas. Kalau bawah diagonal 0 disebut segitiga atas. Kalau di atas diagonalnya 0 disebut segitiga bawah. Kalau kondisinya begini, misalkan F gitu, ukurannya 3 kali 3, dia bentuknya 1, 2, 3, 4, 5, 0, 6, 0, 0. Nah, di bawah ini juga di bawah diagonalnya 0. Ini juga segitiga atas namanya. Di bagian bawah 0 segitiga atas namanya. Kalau misalkan kondisinya begini, 1, 2, 3, 0. Nah, ini diagonal, bagian atasnya 0, ini segitiga bawah namanya. Nah, jadi jelas ya. Kalau bagian bawah diagonal 0 itu namanya segitiga atas. Kalau bagian atasnya 0 berarti namanya di atas diagonalnya 0 namanya segitiga bawah. Nah, lebih lanjutnya bisa dicek di buku atau internet. Jadi sebenarnya ini tidak usah dicatat, udah ada di buku, tinggal dibuka aja, di internet juga ada. Karena ini sebatas nama.
penamaan saja, gitu. Diberikan nama khusus. Nah, jadi itu mengenai jenis-jenis dari matriks. Mungkin ada pertanyaan dulu sebelum dilanjutkan ke materi yang terakhir. Itu sebatas jenis-jenis ya, tidak ada hitungan. Sebatas jenis-jenis saja. Nah, kalau tidak, saya lanjutkan ke yang terakhir. Jadi tadi sudah belajar matriks baris, matriks kolom, matriks persegi atau bujur sangkar, kemudian ada matriks diagonal, ada matriks identitas penjumlahan, ada matriks atau matriks nol namanya, kemudian matriks identitas perkalian atau matriks I, dan ada matriks segitiga atas, segitiga bawah. Nah, kita lanjutkan ke yang terakhir. Matriks transpos atau transpos dari suatu matriks. Jadi ada istilahnya matriks transpos. Matriks transpos dan kesamaan matriks ya. Transpos dari suatu matriks ini apa? Jadi permasalahannya nanti itu kalian pasti diminta tentukan transpos dari matriks A gitu misalkan. Berapa transposnya? Nanti matriks A kalian dikasih elemen-elemennya apa. Nah, cara kita menuliskan lambangnya transpos ini apa? Lambangnya ini yang sering dipakai. Kalau yang ditranspos matriks A, hasil transposnya itu kita nulis dalam bentuk A yang ada pangkat T-nya. Boleh T kecil, boleh juga T besar. Boleh begini juga. Kalau ketemu bentuk begini, ini berarti A yang sudah mengalami proses transpos. Jadi sekali lagi, kalau ketemu bentuk dua ini, begini atau begini, ada pangkat T di atasnya, berarti matriks itu sudah mengalami proses transpos. Proses transpos itu apa? Tidak usah ini dibaca ya, ini terlalu panjang. Proses transpos itu apa? Merubah baris menjadi kolom. Selesai. Proses transpos itu apa? Kita rubah barisnya menjadi kolomnya. Kita rubah yang sebelumnya baris menjadi kolom. Yang sebelumnya baris di matriks lama menjadi kolom di matriks baru gitu. Sederhananya ya begini kata-katanya. Ubah baris jadi kolom. Jadi dia baris di matriks yang lama, terus di matriks yang sudah ditranspos dia menjadi kolomnya. Gitu. Simbolnya ini. Nah sekarang contohnya. Jadi sederhananya ini aja diingat. Ubah baris menjadi kolom. Contohnya ini. Kalian diberikan matriks A. Gitu. Tentukan transpos, tentukan A transpos. A transpos ini sekali lagi matriks A yang sudah mengalami proses transpos. Jawabannya apa? Ini dia jawabannya. Jadi baris tulis kolom, baris tulis kolom, baris tulis kolom, selesai. Itu namanya transpos. Segitu aja gitu. Itu yang namanya transpos. Baris tuliskan jadi kolom. Contoh lain misalkan untuk mempertegas. Kalian diberikan matriks B, isinya 1, 2, 3, 4. Ditanya B transposnya berapa? B transposnya yaitu baris, ini kan baris kita rubah jadi kolom. 1, 2, tulis jadi kolom. 1, 2, 3, 4, 3, 4. Selesai. Ini jawabannya. Itu yang disebut dengan B transpos.
Matriks B yang sudah mengalami proses transpos. Proses transpos itu apa? Baris di matriks yang lama menjadi kolom di matriks yang baru. Baris jadi kolom, baris jadi kolom. Contoh yang lain, matriks C. 0, 2, 3, 4, 5, 6. C transpusnya berapa? C transpus akan menjadi baris, rubah jadi kolom. 0, 2, 3, 4. Ini kan baris kedua, jadi kolom kedua. Baris ketiga, jadi kolom ketiga. Selesai. Contoh lagi yang lain, matriks D gitu misalkan. 1, 2, 3. Nah, dia berupa matriks kolom. Satu kolom aja. D transpusnya berapa? Baris kita tuliskan jadi kolom di matriks yang baru. Jadinya 1, 2, 3. Baris 1 jadi kolom 1, baris 2 jadi kolom 2, baris 3 jadi kolom 3. Dirubah baris menjadi kolom. Contoh lagi yang lain, misalkan matriks E. Isinya adalah 0, 2, 1. E transpusnya berapa? Dia bentuknya matriks baris, satu baris saja dia punya. E transpusnya berapa? Baris jadi kolom. 0, 2, 1. Selesai. Nah, saya rasa paham ya gitu mengenai transpus. Nah, kalau kalian perhatikan di sini, seperti contoh yang pertama ini, matriks semulanya ukurannya berapa? 3 baris kali 2 kolom. Setelah ditranspus ukurannya berapa? Sorry, saya tulisnya di bawah sini aja. 3 baris kali 2 kolom. Setelah ditranspus hasilnya berapa? 2 baris, 3 kolom. Perhatikan ukurannya. Nah, itulah efek dari transpus. Dampaknya transpus itu terhadap ukuran matriks. Perhatikan di sini. Dia dibalik. 3 kali 2 jadi 2 kali 2. 2 kali 3. Gitu. Kalau 2 kali 2 setelah ditranspus tetap jadi 2 kali 2. Cuma komposisinya dibalik. Gitu. Elemen-elemennya dibalik. C dari 3 kali 2 jadi 2 kali 3. D dari 3 kali 1 jadi 1 kali 3. Kalau dilihat dari sudut pandang ordo atau ukuran. Gitu. Nah, ada pertanyaan dulu dari sana mengenai ordo matriks. Sorry, mengenai transpus matriks. Jadi, ubah baris menjadi kolom. Nah, saya rasa jelas ya mengenai transpus. Jadi itu aja mengenai transpus, tinggal coba-coba soal. Gitu. Nah, kemudian yang terakhir, kesamaan dua matriks. Kesamaan dua matriks ini mengenai apa? Gitu. Nanti kalian akan mendapatkan masalah yang topiknya seperti ini. Gitu. Apakah ini kesamaan dua matriks ini digunakan ketika menentukan apakah dua matriks sama atau tidak. Jadi kesamaan dua matriks ini digunakan ketika ketemu soal-soal yang menanyakan mengenai apakah dua matriks ini sama atau tidak. Agar mudah, saya berikan syaratnya. Kapan dua matriks dikatakan sama? Jadi ketika ketemu soal begini,
Cukup ingat syarat ini. Kapan dua matriks dikatakan sama atau tidak? Mereka dikatakan sama jika memenuhi syarat satu, ordo atau ukuran matriks. Ukuran matriks sama. Jadi kalau ukurannya sama, pertama harus dipenuhi adalah ukuran matriks itu sama. Yang kedua, syarat kedua adalah elemen atau anggota yang seletak nilainya sama. Jadi kapan dua matriks dikatakan sama? Jika dua syarat itu terpenuhi. Syarat pertama, ordo atau ukuran dua matriks itu sama. Syarat kedua, elemen atau anggota yang seletak pun sama. Kalau tadi belajar transpose, sekarang beda topik lagi satu yang terakhir mengenai kesamaan matriks. Kapan dua matriks dikatakan sama? Jika memenuhi dua syarat. Satu, ordo atau ukurannya sama. Yang kedua, elemen atau anggota yang seletak nilainya sama. Kalau satu tidak terpenuhi, berarti mereka tidak sama. Nah, apa maksudnya? Saya lanjutkan ke contoh. Jadi singkat cara memahaminya cukup mengenai dengan syarat ini aja. Nah, misalkan ini, saya pakai yang B. Pertanyaannya, apakah matriks A dan B sama? Matriks A apakah sama dengan B? Jadi di atas, sama dengan saya isikan tanda tanya, mempertanyakan apakah dia sama atau enggak. Caranya kita memutuskan dua matriks ini sama atau enggak. Pertama, cek dari syarat-syarat tadi. Satu, ordonya harus sama. Ordo sama. Ini terpenuhi enggak? Keduanya ini ukurannya 2 kali 2. Jadi ini terpenuhi. Itu matriks A 2 kali 2. Kemudian matriks B juga 2 kali 2. Jadi ordonya mereka sama. Kemudian yang kedua, syarat kedua, elemen yang seletak nilainya sama. Elemen yang seletak nilainya sama ini apa maksudnya? Kan di sini elemennya berada di letak yang sama, baris 1 kolom 1, baris 1 kolom 1, baris 2 kolom 2, kan sama. Karena ordonya sama pasti ada elemen-elemen yang seletak. Contohnya di sini baris 1 kolom 1 nilainya sama, 2. Nah, baris 1 kolom 2 nilainya berbeda. Ini berbeda. Jadi A yang berada di baris 1 kolom kedua tidak sama dengan B yang berada di baris 1 kolom kedua. Selanjutnya ini juga tidak sama. A yang berada di baris kedua kolom ke-1 tidak sama dengan B yang berada di baris kedua kolom ke-1. Nah, yang ini mau sama. Yang terakhir mau sama. Karena ada yang tidak sama, berarti syarat kedua tidak terpenuhi. Otomatis kesimpulannya matriks A tidak sama dengan B. Nah, saya pakai satu contoh saja. Kalau yang A itu adalah, kalau soal yang A itu adalah soal yang sama. Bisa kalian cek dengan cara menyederhanakan. Ini 6/2 kan 3 akar 9 kita pakai yang positif kan 3. Akar 4 kita pakai yang positif 2. Sama 3 min 1 min 1 3 3 2 2. Ordonya sama, komponen yang seletak pun sama. Nanti di sini kesimpulannya A sama dengan B. Nah, jadi itu mengenai kesamaan matriks. Ada pertanyaan dari contoh
kesamaan matriks tersebut. Sebelum ke contoh yang terakhir lagi satu saja. Sambil menunggu pertanyaan ya silakan lakukan absensi ya. Jadi contohnya tinggal lagi satu contoh. Jadi ini mengenai kesamaan matriks. Jadi kapan sambil kalian absensi, jadi itu mengenai kapan dua matriks kita katakan sama atau tidak. Hanya dua matriks. Kalau misalkan kesamaan 3 matriks ya tinggal dikembangkan aja. Kalau 3 matriks ya ketiganya ukurannya sama, ya ketiganya elemen-elemennya pun bernilai sama. Nah, contoh yang terakhir. Nah, di sini bentuk pengembangan yang nanti sering kalian jumpai di soal-soal. Jika ada matriks A 2, 4, 3, 5, matriks B 2X, Y, 5. Di sini anggota dari B diberikan variabel lain, yaitu X dan Y. Dan diketahui bahwa matriks A sama dengan matriks B transpose. Maka nilai XY berapa? X tambah Y berapa? Untuk menjawab soal ini, yang perlu kita cari pertama adalah matriks B transpose. Matriks B udah ada, tinggal ditranspose saja. Rubah baris jadi kolom. Baris pertama 2X, kita tulis jadi kolom. Baris kedua Y5, kita tulis jadi kolom. Dah, dapat matriks B transpose. Gitu. Kemudian diketahui bahwa matriks A sama dengan B transpose. Ini bukan pertanyaan ya, dia diketahui sudah sama. Beda dengan yang tadi itu dipertanyakan kesamaannya. Yang di sini mereka sudah diketahui sama. Jadi A pasti sama dengan B transpose. Tinggal kita padankan, kita tulis masing-masing. Matriks A 2, 4, 3, 5. B transpose-nya adalah 2Y X5. Nah, karena dua matriks ini sudah diketahui sama, mereka sudah diketahui sama, berarti syarat-syaratnya pun pasti berlaku. Syarat-syaratnya pun pasti berlaku. Pertama, ukurannya ya sudah pasti sama. Yang kedua, elemen yang seletak pun pasti sama. Kita dapat dah jawabannya. 4 pasti sama dengan Y. Karena dia seletak baris 1 kolom 2. 3 pasti sama dengan X. Karena dia seletak berada di baris kedua kolom ke-1. Dapat dah di sini. Maka X sama dengan 3 dan Y sama dengan 4. Jadi kesimpulannya X plus Y sama dengan 3 tambah 4. Selesai. Sama dengan 7, ini diselesaikan. Hasilnya 7. Nah, jadi ini salah satu model contoh pengembangannya. Jadi nanti dia dicampur-campur gitu bentuk gininya, bentuk apa namanya? Bentuk kesamaan dan transpose-nya. Nah, jadi demikian untuk contohnya. Nah, saya rasa tidak terlalu susah ya. Memang begitu sampai ke kesamaan ini masih belum ada ini. Mungkin nanti masuk operasi, ya. Operasi ketika ketemu inverse sama
ketika ketemu inverse dan determinan itu mungkin agak sedikit bingung karena model soalnya baru. Kalau penjumlahan, pengurangan, perkalian masih sama, masih gampang. Nah, jadi demikian untuk materi pada pertemuan kali ini. Jadi, terima kasih sudah mengikuti pembahasan kali ini. Mohon maaf jika ada salah-salah kata dalam penyampaian saya. Jadi, kita ketemu lagi pada pertemuan selanjutnya.